A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Saya ingin cerita tentang 3 ayat ya. Pertama surat Al-Isra ayat 70 sampai ini ya. Al-Isra ayat 70 sampai 72 ini. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Intinya 2 hal ini yang saya akan baca. Pertama ini. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, maka siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, maka akan membaca catatannya dengan bahagia dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ini tentang golongan kanan. Yang kedua, siapakah yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tentang peringatan Nabi Muhammad, ya kan? Di dalam surat Hud ayat 2 dan 3. Katakan Nabi Muhammad, janganlah kamu menyembah sesuatu kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pemberi berita gembira darinya untukmu. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Oke, tentang golongan kanan, ya kan? Di dalam surat Al-Balad, ya kan? Ini, maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan, maksudnya yang mendaki dan sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Upaya untuk melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang miskin yang sangat membutuhkan. Kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan dalam bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan kanan, ya kan? Tapi ini menurut saya, ya kan, golongan kanan itu jadi gini, maksudnya kan tadi ada 3, ya kan? Pertama membebaskan budak. Nah, kedua memberi makan orang miskin yang sangat membutuhkan atau orang anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Nah, terus ini kan ada dalam hadis orang yang jima dengan istrinya, ya ta, di bulan puasa di siang hari, ya kan. Terus dia ini ya ceritanya. Wahai Rasulullah, celaka. Beliau menjawab, ada apa denganmu? Dia berkata, aku berhubungan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan? Dia menjawab tidak. Lalu beliau SAW berkata lagi, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab tidak. Lalu beliau SAW bertanya lagi, mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab tidak. Lalu Rasulullah SAW diam sebentar. Dalam keadaan seperti itu Nabi SAW diberi satu berisi kurma dalam alat takaran. Maka beliau berkata, mana orang yang bertanya tadi? Ia menjawab, saya orangnya. Beliau berkata lagi, ambillah ini dan bersedekah dengannya. Kemudian orang tersebut berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi taringnya. Kemudian beliau SAW berkata, berilah makan keluargamu.
Nah, jadi maksud saya kan, intinya itu dua hal. Menjadi golongan kanan, kedua tidak musyrik. Nah, dan beristighfar dan tobat. Nah, ini musyrik ini. Saya cerita lagi. Musyrik itu apa? Ya kan? Musyrik terdapat ada dua kategori, yaitu yang pertama di surat Az-Zumar ayat 3 ayat 2, ya kan? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar. Seandainya Allah mengambil makhluk sebagai anak, pasti Allah akan memilih yang Dia kehendaki dari apa yang Dia ciptakan. Maha suci Dia, Dialah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Yang kedua, jenis yang kedua, hadapkanlah di surat Rum ayat 31-32. Hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertobat kepadanya, bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi seperti itu. Nah, tentang surat Al-Isra ayat 72, ini ada kaitannya dengan buta kan. Kan tadi buta ya kan. Buta hatinya ya kan. Tapi di akhirat juga buta. Di dalam surat Toha ayat 124, siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus ayat selanjutnya, dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sesungguhnya dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah, ini ayat selanjutnya. Tidakkah mereka mendapat petunjuk bagi mereka? Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik tentang berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, generasi itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Seandainya tidak ada sesuatu ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada ajal yang telah ditentukan bagi mereka, pastilah siksaan itu langsung menimpa mereka. Maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Jangan sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada golongan dari mereka, orang musyrik, sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal, maksudnya surga. Sesungguhnya keluargamu melaksanakan sholat dan karunia Allah ampunan dan surga, ya kan? Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka berkata, mengapa dia Nabi Muhammad tidak membawa tanda mukjizat kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti nyata yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Seandainya kami binasakan mereka dengan suatu siksaan sebelum bukti itu datang,
Tentu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?" Katakanlah Nabi Muhammad, "Setiap kita menanti, maka menantilah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk." Jadi kalau berpaling ya kan, dari peringatan ini ya kan. Begitu juga penduduk Madian, Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa kuatnya peringatanku, pengingkaranku terhadap siksa mereka. Terus ayat selanjutnya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan dolim, syirik maksudnya, sehingga bangunan-bangunannya runtuh, dan betapa banyak pula sumur yang ditelantarkan serta istana tinggi yang ditinggalkan. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang berada dalam dada. Mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berapa banyak negeri-negeri yang aku tangguhkan siksanya padahal penduduknya berbuat dolim, kemudian aku siksa mereka, hanya kepadaku tempat kembali. Nah ini kan tentang berpaling ini sudah ada di dalam surat Al-Isra ini, ya kan? Dijelaskan begini. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, maksudnya orang yang musyrik. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku kepadanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Betapa banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku bahwa jika siksaan Allah sampai kepadamu di dunia dan atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu tetap akan menyuruh Tuhan selain Allah jika kamu merasa orang yang benar? Tidak, hanya kepadanya kamu menyeru. Maka jika dia menghendaki dia menghilangkan apa bahaya dan siksa yang karena kamu memohon kepadanya, dan karena dahsyatnya keadaan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tetapi mereka membangkang. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesesatan agar tunduk merendahkan diri kepada Allah. Ini orang musyrik. Akan tetapi mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi intinya sebenarnya cuma dua, ya kan? Pertama menjadi golongan kanan, yang kedua tidak musyrik, istighfar dan bertobat. Ya tetap sholat, ya tetap bertakwa, ya kan? Kayak begitu. Terus dia beriman, bukan kafir. Kayak begitu. Intinya
gini menurut saya. Ini kan tadi saya bacakan ya kan. Jadi golongan kanan itu maksud saya kan dalam surat Al-Balad itu kan membebaskan budak. Kalau kafarat jima di bulan Ramadan itu kan pertama kali kan membebaskan budak. Kalau tidak mampu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu apa? Memberi makan 60 orang miskin itu 3 hal. Kalau keempat itu kalau dia fakir, orang miskin, paling miskin sekota maksudnya, itu untuk keluarganya sendiri, begitu. Itu tapi pemberian Nabi, sekarang kan Nabi tidak ada kayak begitu. Nah terus yang penting tidak musyrik. Lah musyrik itu ada 2. Pertama, mengambil pelindung-pelindung selain Allah, itu namanya musyrik. Menyembah pelindung, maksudnya pelindung selain Allah itu musyrik. Ibaratnya aku berlindung kepada jimat, itu namanya musyrik. Duwe jimat, wah aku berlindung iki iso negarane aku aman. Ibaratnya pelindung, berarti musyrik. Karo ada orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, terus saling bangga terhadap golongannya, itu juga musyrik. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai memecah belah agama menjadi beberapa golongan, terus jangan bangga terhadap golongannya. Golongan maksudnya golongan yang satu itu. Karena kan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, yang satu masuk surga, yang 70 masuk neraka. Umat Nasrani terpecah menjadi 72, yang satu masuk surga, yang 71 masuk neraka. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Jadi maksudnya yang jadi satu golongan itu, dan walaupun satu golongan tidak boleh bangga. Karena Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri, sombong dan membangga-banggakan diri. Di dalam Al-Quran tidak boleh. Mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.